Halo, sahabat lansia dan keluarga hebat. Selamat datang di babak pertama perjalanan kita mengungkap rahasia kecil yang bisa membawa perubahan besar pada semangat dan energi di usia emas. Mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan sederhana. Pernahkah Anda atau orang tua di rumah mengeluh seperti ini? Duh, badan kok cepat banget capeknya. Padahal cuma duduk saja, atau kenapa ya? Bangun tidur rasanya sudah loyo duluan. Atau mungkin keluhannya lebih menjurus ke sensasi aneh. Seperti tangan dan kaki ini sering kesemutan, mati rasa, atau pegal-pegal seperti ditusuk-tusuk tanpa sebab yang jelas. Jika Anda mengangguk setuju, berarti Anda tidak sendirian. Seringkali, keluhan ini dianggap remeh, dicap sebagai risiko penuaan yang tidak bisa dihindari. Padahal sebetulnya, ini adalah sinyal tubuh yang sangat penting, yang meminta perhatian dan nutrisi ekstra. Mari kita bedah masalah pertama. Kelelahan kronis rasa loyo yang tak kunjung hilang. Kelelahan yang kita bicarakan di sini jauh berbeda dengan rasa mengantuk biasa setelah begadang semalaman. Ini adalah rasa lemas, lesu, dan tidak bersemangat yang terasa dominan sepanjang hari, seolah-olah baterai tubuh Anda tidak pernah terisi penuh. Bahkan setelah tidur yang cukup, Anda mungkin merasa terbebani hanya untuk melakukan aktivitas sederhana, mau melakukan hobi yang dulu disukai, seperti merajut, berkebun, atau sekadar jalan pagi di taman. Rasanya sudah malas duluan. Kondisi loyo ini sangat merusak kualitas hidup karena membuat lansia enggan berinteraksi, menarik diri dari pergaulan, dan seringkali salah didiagnosis sebagai depresi. Padahal, seringkali ini adalah masalah energi fisik di tingkat seluler. Masalah kedua yang tak kalah mengganggu adalah gangguan saraf tepi atau neuropati. Ini adalah sumber dari sensasi kesemutan, mati rasa, atau rasa pegal linu yang kadang-kadang terasa menyiksa, khususnya di area tangan dan kaki. Untuk mempermudah pemahaman, bayangkan serabut saraf kita sebagai kabel-kabel listrik yang sangat halus. Tugasnya adalah mengirimkan pesan cepat antara otak dan seluruh anggota tubuh. Kabel-kabel ini memiliki lapisan pelindung yang kita sebut lapisan mielin, ibarat isolasi pada kabel listrik. Ketika isolasi ini mulai rapuh, rusak, atau kekurangan bahan baku, komunikasi data menjadi terganggu. Akibatnya, muncullah konslet atau sinyal yang salah dalam bentuk sensasi kesemutan, rasa kebal, atau nyeri tusukan. Tidak heran jika aktivitas sederhana seperti memegang cangkir, mengancingkan baju, atau berjalan di malam hari bisa terasa sangat tidak nyaman dan menantang. Dampak domino yang mengkhawatirkan. Masalah kelelahan dan neuropati ini tidak berjalan sendiri-sendiri. Keduanya memiliki dampak domino yang sangat merugikan. Kelelahan membuat lansia enggan bergerak, dan kurangnya aktivitas ini secara cepat akan menyebabkan otot melemah, kondisi yang dikenal sebagai sarkopenia, yang membuat tubuh semakin cepat capek dan postur tubuh menjadi bungkuk. Sementara itu, gangguan saraf tepi menyebabkan masalah pada keseimbangan dan koordinasi. Ketika dua masalah ini bergabung, otot lemah dan keseimbangan buruk, risiko jatuh meningkat drastis. Jatuh pada usia lanjut bukan hanya memar, melainkan bisa berujung pada patah tulang dan ketergantungan total. Jadi, rasa loyo ini bukanlah sekadar ketidaknyamanan, melainkan sebuah pertanda penting yang harus segera diatasi untuk mencegah pintu masuk menuju kondisi kesehatan yang lebih buruk. Lantas, apa hubungan semua keluhan serius ini dengan sebuah vitamin murah yang harganya cuma 2 ribuan? Nah, di sini kita akan bongkar tuntas mengapa tubuh lansia sangat rentan terhadap kekurangan nutrisi spesifik ini dan bagaimana kita bisa memperbaikinya dengan solusi yang sangat sederhana, terjangkau, dan sudah teruji. Siapkan diri Anda.
Banyak orang mengira jika tubuh kekurangan vitamin, solusinya mudah, makan yang banyak. Tapi pada usia lanjut, ceritanya sedikit lebih rumit. Masalahnya bukan lagi hanya tentang apa yang Anda makan, tetapi tentang seberapa banyak nutrisi itu diserap oleh usus. Ini adalah titik kritis pertama yang kita sebut masalah penyerapan usia tua. Seiring bertambahnya usia, salah satu organ vital dalam pencernaan kita, lambung, mulai malas. Lambung bertanggung jawab memproduksi asam lambung. Dan bukan hanya untuk mencerna makanan secara umum. Asam lambung memiliki peran khusus seperti kunci gembok untuk membuka ikatan vitamin B12 dari makanan yang kita konsumsi, seperti daging atau susu. Jika produksi asam lambung ini menurun, vitamin B12, sang pahlawan saraf, akan lewat begitu saja tanpa bisa diserap. Bayangkan Anda punya kunci, tapi lubang kuncinya sudah berkarat. Jadi gembok nutrisi itu tidak bisa terbuka. Akhirnya, meskipun Anda sudah makan makanan bergizi, tubuh Anda tetap dalam kondisi lapar vitamin B. Titik kritis kedua datang dari kotak obat Anda. Ironisnya, obat-obatan yang kita minum untuk menjaga kesehatan kronis seperti diabetes atau masalah lambung justru bisa menjadi penghalang penyerapan nutrisi. Ambil contoh, Anda mungkin sering mendengar tentang obat diabetes yang sangat umum, yaitu metformin. Metformin adalah obat yang luar biasa untuk mengontrol gula darah. Tetapi studi menunjukkan bahwa penggunaan jangka panjang dapat mengganggu mekanisme penyerapan vitamin B12 di usus. Jadi, lansia penderita diabetes seringkali berada dalam risiko ganda. Sudah tua, penyerapan alami menurun, ditambah lagi obat yang dikonsumsi sehari-hari menghalangi penyerapan B12 lebih lanjut. Demikian pula dengan obat untuk sakit mah kronis atau GERD yang dikenal sebagai PPI proton pump inhibitor. Obat ini sengaja dibuat untuk menekan produksi asam lambung. Ingat cerita kita tadi, kurangnya asam lambung sama dengan kunci yang hilang untuk membuka B12. Jadi saat Anda mencoba melindungi lambung dari iritasi, tanpa disadari Anda juga memblokir pintu masuk untuk vitamin yang dibutuhkan saraf dan energi. Ini adalah jebakan obat yang harus kita waspadai dan kelola dengan bijak. Terakhir, mari kita bicara tentang asupan yang berubah. Bukan rahasia lagi. Nafsu makan pada usia lanjut seringkali menurun. Gigi mulai ompong, rasa pengecap berkurang, atau hanya malas mengunyah. Akibatnya, pilihan makanan sering jatuh pada menu yang lunak, mudah ditelan, dan belum tentu kaya nutrisi. Padahal, sumber terbaik vitamin B, terutama B12, banyak ditemukan pada makanan hewani, seperti daging, telur, dan produk susu. Jika lansia memilih untuk menghindari makanan-makanan ini karena alasan kesulitan mengunyah atau menghindari lemak, secara otomatis asupan vitamin B harian mereka anjlok drastis. Kombinasi dari penurunan asam lambung, penghambatan oleh obat-obatan, dan pola makan yang tidak memadai ini menciptakan badai yang sempurna. Badai inilah yang pada akhirnya menguras cadangan vitamin B di tubuh Anda, meninggalkan Anda dengan kondisi loyo, lemas, dan kesemutan yang tak kunjung usai. Jadi, sekarang Anda tahu bahwa masalahnya bukan sekadar kekurangan makan, melainkan sistem pengiriman dan pembuka kunci nutrisi yang sudah tidak sekuat dulu. Inilah mengapa kita memerlukan solusi yang cerdas, yaitu memberikan nutrisi ini dalam bentuk yang mudah diserap, dalam dosis yang cukup, dan yang paling penting dengan harga yang sangat terjangkau. Di Bulk 3,
kita akan memperkenalkan secara resmi vitamin pahlawan kita. Sering bertambahnya usia mulai dari berkurangnya asam lambung hingga penghambatan oleh obat-obatan rutin. Jelas kita membutuhkan strategi, pengiriman nutrisi yang lebih cerdas dan langsung. Inilah saatnya kita menyambut solusi bintang kita, vitamin Neurotropic. Jangan pernah meremehkan produk yang harganya terjangkau, seringkali hanya sekitar Rp2.000 per tablet. Di balik harganya yang bersahabat, tersembunyi sebuah kekuatan besar untuk memulihkan semangat, mengurangi rasa loyo, dan menenangkan saraf yang sering protes. Istilah neurotropic sendiri adalah janji, berasal dari kata neuro yang berarti saraf, dan tropik yang berarti mencintai atau memelihara. Jadi suplemen ini adalah makanan khusus yang didesain untuk sistem saraf. Lalu, mengapa kita perlu 3 jenis vitamin B, bukan hanya satu? Konsepnya adalah orkestra sinergi. Saraf dan metabolisme energi kita adalah sebuah orkestra kompleks. Bekerja sendiri-sendiri, setiap vitamin mungkin hanya menghasilkan suara yang samar. Tetapi saat ketiganya berkolaborasi, mereka menghasilkan simfoni pemulihan yang utuh. Mari kita kenali peran masing-masing pemain utama dalam tim ini. Pemain pertama adalah vitamin B1 atau thiamin. B1 adalah sang pahlawan energi. Ia ibarat pemantik api utama dalam tungku pembakaran kalori Anda. Tugasnya adalah memastikan karbohidrat sumber energi utama yang kita makan diubah secara efisien menjadi bahan bakar siap pakai, yaitu ATP. Ketika tubuh kekurangan thiamin, energi yang sudah ada di dalam sel tidak bisa dikeluarkan atau digunakan. Akibatnya, Anda merasa lemas, bahkan untuk sekadar mengangkat tangan, otot mudah kram, dan bahkan jantung pun ikut terpengaruh karena ia membutuhkan energi yang stabil. Dengan B1 yang cukup, proses menyalakan mesin energi di setiap sel menjadi lancar, membuat Anda merasa lebih bertenaga secara fundamental. Pemain kedua yang paling vital untuk mengatasi keluhan kesemutan adalah vitamin B12 atau kobalamin. Jika B1 adalah pemantik, B12 adalah arsitek dan petugas perbaikan infrastruktur. Seperti yang kita bahas, serabut saraf dilindungi oleh lapisan isolasi yang disebut myelin. Ketika tubuh kekurangan B12, isolasi ini rusak. Bayangkan kabel listrik yang terkelupas. Saat kabel terkelupas, terjadi korsleting yang kita rasakan sebagai kesemutan, mati rasa, atau nyeri. B12 adalah bahan baku untuk memperbaiki dan membangun kembali lapisan myelin yang sehat. Selain itu, B12 adalah kunci untuk memproduksi sel darah merah yang berfungsi optimal. Kekurangan B12 dapat menyebabkan anemia yang berbeda, di mana sel darah merah membesar namun tidak berfungsi baik, yang tentu saja memperparah rasa loyo dan lesu. Memperbaiki B12 berarti memperbaiki komunikasi saraf dan meningkatkan kualitas darah. Terakhir, kita punya pemain ketiga, yaitu vitamin B6 atau piridoksin. Perannya tak kalah penting. B6 adalah manajer operasional dan pengatur suasana hati. B6 bekerja di belakang layar untuk memastikan reaksi kimia yang melibatkan B1 dan B12 berjalan dengan mulus tanpa hambatan. Ia seperti oli pelumas yang memastikan mesin B1 dan B12 tidak macet. Lebih dari itu, B6 adalah elemen penting dalam sintesis neurotransmitter di otak, seperti serotonin dan dopamin, yang bertanggung jawab atas mood, motivasi, dan kualitas tidur. Jika B6 tidak memadai, Anda mungkin merasa cepat marah, cemas, atau sulit tidur. Meskipun Anda sudah punya cukup energi fisik, inilah keajaiban dari kombinasi neurotropik. Anda tidak hanya mendapatkan satu manfaat, tetapi 3 manfaat sekaligus: pemulihan energi, perbaikan saraf, dan peningkatan mood.
Tim ini bekerja secara sinergis untuk mengembalikan vitalitas lansia. Setelah memahami pentingnya kolaborasi, mereka pembahasan berikutnya akan mengulas secara rinci bagaimana cara mengonsumsi pahlawan ini dengan tepat, mulai dari cara membelinya, dosis harian yang aman, hingga kapan saatnya. Anda perlu mengonsumsi dosis yang lebih tinggi untuk mengatasi gejala yang sedang menyerang. Sekarang, setelah kita mengenal tim pahlawan vitamin neurotropik B1, B6, B12 yang siap membantu memulihkan energi dan menenangkan saraf Anda, mari kita bahas hal yang paling penting. Bagaimana cara kita mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari? Ini adalah bagian panduan praktis di mana kita akan menghilangkan semua kebingungan seputar pembelian dan konsumsi. Kabar baik pertama adalah soal akses dan biaya. Anda tidak perlu repot-repot mencari ke toko khusus atau menunggu antrean panjang di rumah sakit. Solusi ini tersedia luas dan merata. Anda bisa mendapatkannya di hampir semua apotek besar, kecil, modern, maupun tradisional, dan bahkan di beberapa toko obat resmi, seringkali tanpa perlu membawa resep dokter. Ini adalah investasi kesehatan yang sangat demokratis. Dan ya, soal harga, seperti yang sudah kita singgung, per tabletnya hanya dibanderol rata-rata sekitar Rp2.000. Bayangkan, hanya dengan biaya yang setara harga sebungkus kerupuk, Anda bisa melindungi infrastruktur saraf Anda. Ini membuktikan bahwa menjaga kesehatan saraf di usia emas tidak harus mahal. Namun, ada satu kiat penting saat Anda berada di apotek. Jangan hanya menyebut nama merek. Ingatlah prinsip tim sinergi. Selalu periksa label dan pastikan suplemen yang Anda beli mengandung kombinasi lengkap dari vitamin B1, B6, dan B12. Beberapa produk mungkin hanya mengandung B12 dosis tinggi atau hanya B kompleks yang umum. Pastikan Anda mendapatkan formula neurotropik yang spesifik untuk mencapai manfaat maksimal pada perbaikan saraf dan pemulihan energi. Selanjutnya, mari kita masuk ke topik krusial, dosis. Apakah kita harus meminumnya setiap hari selamanya? Jawabannya adalah tergantung. Kita harus membedakan strategi konsumsi menjadi dua fase. Fase pengobatan atau serangan. Ini adalah fase yang Anda lakukan saat keluhan sedang memuncak. Jika Anda baru sadar bahwa kesemutan Anda parah, rasa pegal linu sering datang, atau rasa loyo benar-benar mengganggu aktivitas harian. Ini berarti cadangan vitamin Anda sudah terkuras habis. Untuk mengisi tangki cadangan itu secepatnya, dosis yang disarankan dokter umum adalah 1 tablet setiap hari. Lanjutkan dosis harian ini selama jangka waktu tertentu, biasanya 1 hingga 2 bulan, atau sampai gejala kesemutan dan lemas benar-benar mereda. Fase pemeliharaan atau maintenance, begitu tubuh Anda sudah terasa lebih baik kesemutan, sudah jarang tidur nyenyak, dan semangat kembali, kita tidak perlu lagi dosis serangan. Di fase ini, tujuan kita adalah menjaga agar cadangan vitamin tidak kembali kosong, terutama mengingat faktor penuaan dan obat-obatan yang terus menghambat penyerapan. Anda bisa mengurangi frekuensi konsumsi menjadi 2 hingga 3 kali seminggu, atau cukup 1 tablet setiap 2 hari sekali. Pola ini aman dan efektif untuk melindungi saraf Anda dalam jangka panjang. Kapan waktu terbaik meminumnya? Lebih baik dikonsumsi setelah Anda makan besar. Dengan adanya makanan di lambung, penyerapan vitamin menjadi lebih optimal, dan Anda juga menghindari kemungkinan rasa tidak nyaman atau mual ringan yang mungkin terjadi jika diminum saat perut kosong. Dan terakhir, mari kita redakan kekhawatiran tentang keamanan. Vitamin B adalah keluarga vitamin yang larut dalam air. Ini adalah kabar baik, artinya
Tubuh Anda memiliki mekanisme pengamanan alami. Setiap kelebihan dosis yang tidak terpakai akan dibuang secara otomatis melalui urin, membuatnya aman bahkan untuk konsumsi rutin. Jadi, santai saja Anda memberikan nutrisi pada tubuh, bukan meracuninya. Dengan memahami panduan praktis ini, Anda telah mengambil langkah proaktif yang cerdas untuk mengembalikan kualitas hidup. Tapi tunggu dulu, meskipun vitamin ini luar biasa, ada saat-saat di mana kelelahan bukan hanya masalah vitamin. Di bagian penutup, kita akan membahas kapan Anda harus segera berhenti dan berkonsultasi dengan dokter. Kita telah mencapai titik penting dalam pembahasan ini. Sampai di sini, Anda sudah tahu bahwa vitamin neurotropik yang harganya sangat bersahabat adalah senjata ampuh untuk mengatasi kelelahan dan kesemutan. Namun, ada satu hal yang harus kita garis bawahi dengan tebal. Vitamin hanyalah suplemen, bukan obat ajaib yang bekerja sendirian. Bayangkan tim vitamin B1, B6, dan B12 yang kita bahas sebagai tim petugas pemadam kebakaran yang bertugas memadamkan api kerusakan saraf dan mengisi ulang tangki energi. Mereka bekerja sangat keras, tetapi jika di sisi lain Anda terus-menerus memicu api baru dengan gaya hidup yang tidak sehat, mereka akan cepat kewalahan. Itulah mengapa efektivitas suplemen ini akan mencapai puncaknya hanya jika dipadukan dengan 3 pilar gaya hidup sehat yang sederhana namun fundamental. Pilar pertama, nutrisi seimbang mengisi bahan baku primer. Meskipun suplemen neurotropik membantu melewati masalah penyerapan, sumber nutrisi terbaik tetaplah makanan utuh. Anda tidak bisa mengandalkan pil Rp2.000 saja. Tubuh lansia membutuhkan protein yang cukup seperti telur, ikan, atau tahu tempe untuk menjaga massa otot yang rentan, hilang sarkopenia, dan menghindari tubuh semakin loyo. Saraf dan sel darah merah memang butuh B12, tetapi otot butuh protein untuk berdiri tegak. Selain itu, pastikan Anda mendapatkan sumber B kompleks alami dari makanan sehari-hari. Ingatlah, makanan segar memberikan ratusan nutrisi pendamping yang tidak ada di dalam pil. Jika Anda meminum vitamin setelah makan siang yang sehat, Anda memberikan booster yang optimal. Tetapi jika Anda meminumnya hanya dengan air putih dan perut kosong, efektivitasnya tentu berkurang drastis. Jadi, jadikan suplemen sebagai pendukung kuat, bukan pengganti menu utama. Pilar kedua, gerak aktif menghidupkan sirkulasi darah. Ini mungkin yang paling sulit, terutama saat tubuh terasa lemas. Namun, bergerak adalah kunci vitalitas. Rasa lemas seringkali menciptakan lingkaran setan. Lemas membuat malas bergerak membuat otot lemah, otot lemah membuat semakin lemas. Kita harus memutus lingkaran setan ini. Olahraga ringan, seperti jalan kaki santai di pagi hari, peregangan lembut, atau bahkan sekadar aktif berdiri dan berjalan di sekitar rumah, sangat penting. Aktivitas fisik tidak hanya menjaga otot kuat, tetapi yang lebih penting, ia melancarkan sirkulasi darah. Sirkulasi darah yang baik adalah sistem pengiriman utama yang membawa oksigen dan nutrisi termasuk vitamin B yang baru Anda minum ke ujung-ujung saraf dan seluruh sel tubuh Anda. Jika darah macet, vitamin terhenti di tengah jalan. Oleh karena itu, ajaklah diri Anda bergerak, meskipun hanya 15 menit sehari, untuk memastikan nutrisi sampai ke tempat yang paling membutuhkannya. Pilar ketiga, hidrasi dan istirahat yang tepat, pemulihan dan pembersihan. Pilar terakhir sering dilupakan. Tubuh lansia sering mengalami penurunan rasa haus yang menyebabkan dehidrasi ringan kronis. Kekurangan cairan membuat darah menjadi kental, mempersulit peredaran nutrisi, kembali lagi ke masalah sirkulasi, dan membuat proses metabolisme energi menjadi lambat.
yang berkontribusi pada rasa cepat lelah. Biasakan minum air putih dalam jumlah yang cukup secara bertahap sepanjang hari. Selain itu, tidur adalah waktu di mana tubuh melakukan perbaikan besar-besaran, termasuk memperbaiki lapisan mielin. Tidur berkualitas adalah mitra terbaik bagi vitamin B12. Kesimpulannya, vitamin neurotropik yang ekonomis itu adalah jembatan yang kuat untuk mengatasi defisiensi. Tetapi, untuk menyeberang dengan sukses menuju kualitas hidup yang lebih baik, Anda harus berjalan di atas jembatan itu dengan bekal nutrisi, gerak, dan istirahat yang memadai. Ingat, kesehatan di usia emas adalah proyek kolaborasi antara suplemen, makanan, dan kemauan Anda untuk tetap aktif. Namun, ada satu peringatan terakhir yang sangat penting. Kapan Anda harus berhenti bergantung pada vitamin dan segera pergi ke dokter? Itu yang akan kita bahas di bagian akhir. Kita telah sampai di ujung perjalanan edukasi ini. Anda kini sudah dibekali pengetahuan lengkap tentang pentingnya vitamin neurotropik B1, B6, B12, cara kerjanya, dosis yang aman, dan bagaimana ia harus didukung oleh pola hidup sehat. Semua ini adalah langkah-langkah yang luar biasa proaktif untuk menjaga kemandirian dan vitalitas di usia lanjut. Namun, sebelum kita menutup lembaran ini, ada satu pesan terakhir yang sangat krusial. Dan ini adalah hal yang paling ditekankan oleh para profesional kesehatan. Bagaimana membedakan kelelahan biasa akibat kekurangan vitamin dengan kelelahan yang merupakan sinyal bahaya dari penyakit serius. Ingat, meskipun vitamin ini sangat membantu, ia adalah suplemen yang dirancang untuk mengatasi defisiensi. Pil 2000-an ini bukan obat untuk segala penyakit. Ada saat-saat di mana rasa loyo, lemas, atau bahkan kesemutan itu adalah gejala dari masalah kesehatan yang lebih besar dan membutuhkan diagnosis serta pengobatan medis yang tepat, bukan sekadar tambahan vitamin. Ada beberapa tanda peringatan yang harus Anda perhatikan. Jika Anda sudah mengonsumsi vitamin neurotropik secara teratur selama 1 hingga 2 bulan penuh sesuai dosis terapi dan keluhan utama Anda tidak membaik, sama sekali rasa lemas masih dominan, atau kesemutan justru semakin parah, dan meluas ini adalah lampu merah. Ini berarti akar masalahnya mungkin bukan hanya kekurangan vitamin B, melainkan hal lain yang tersembunyi. Contoh kondisi serius yang gejalanya mirip dengan kekurangan vitamin B atau kelelahan biasa, antara lain anemia defisiensi zat besi. Ini adalah jenis anemia yang berbeda dari anemia B12. Jika kelelahan Anda disertai dengan pucat yang ekstrem, detak jantung yang cepat, dan sesak napas saat beraktivitas ringan, Anda mungkin kekurangan zat besi. Kedua, gangguan tiroid. Kelenjar tiroid adalah termostat tubuh Anda. Jika ia bekerja terlalu lambat, hipotiroid, tubuh akan melambat drastis, menyebabkan kelelahan, peningkatan berat badan, dan rasa dingin yang ekstrem. Ketiga, dan ini yang paling penting, penyakit jantung atau paru-paru. Rasa lemas yang disertai bengkak pada kaki, kesulitan tidur telentang, atau batuk yang tidak kunjung sembuh bisa menjadi indikasi masalah kardiovaskular atau pernapasan yang harus segera ditangani oleh spesialis. Keempat, diabetes yang tidak terkontrol, kesemutan atau neuropati yang sangat hebat, terutama jika disertai rasa haus yang berlebihan dan sering buang air kecil, bisa menjadi sinyal bahwa gula darah Anda tinggi dan merusak saraf secara progresif. Dalam kasus ini, suplemen B12 tidak akan mampu memperbaiki saraf jika gula darah tetap melonjak tinggi. Oleh karena itu, konsultasi dengan dokter adalah tindakan yang tidak boleh ditunda jika Anda mengalami salah satu dari kondisi di atas. Atau jika suplementasi vitamin B tidak memberikan hasil signifikan, dokter akan dapat melakukan pemeriksaan darah lengkap, mengukur kadar Hb hemoglobin, gula darah,
fungsi ginjal, dan bahkan kadar TSH tiroid untuk mencari tahu sumber kelelahan yang sesungguhnya. Ingatlah selalu, vitamin neurotropik adalah alat pencegahan dan perbaikan yang luar biasa bagi mereka yang berisiko kekurangan, tetapi ia bukan pengganti diagnosis profesional. Anggap suplemen ini sebagai benteng pertahanan pertama Anda. Jika benteng pertama ini gagal menahan serangan kelelahan, maka saatnya memanggil bantuan ahli. Mari kita jaga semangat di usia emas, jadilah konsumen kesehatan yang cerdas. Dan jangan pernah ragu untuk bertanya kepada profesional medis jika ada keraguan. Kami harap rangkaian informasi ini memberikan manfaat besar bagi Anda dan keluarga.